Sebagai generasi 80-an, pasti ingat dengan film kartun Jepang ini, Voltus 5. Serial ini dulunya sangat populer di kalangan anak dan remaja pada awal 80-an. Film kartun ini tidak bisa ditonton lewat stasiun televisi saat itu TVRI, karena memang tidak masuk dalam program acara yang disiarkan TVRI. Satu-satunya media untuk bisa menonton Voltus hanya melalui kaset video. Yap, mulai tahun 1981 video Betamax mulai merasuk dan menjadi tontonan baru masyarakat Indonesia. Kehadiran alat pemutar video berformat Betamax itu menjadi alternatif hiburan yang sangat menarik dibandingkan dengan stasiun satu-satunya TVRI. Sebenarnya ada format video lain selain Betamax, yakni format VHS. Namun kedua jenis video pita ini tidak bisa dimainkan dalam player yang sama. Untuk kawasan Asia termasuk Indonesia, format Betamax sangat populer karena alat pemutarnya yang lebih murah dibandingkan dengan pemutar VHS. Juga produknya mudah dicari. Sedangkan VHS lebih populer di Eropa dan Amerika Serikat karena kualitas gambarnya lebih tajam dan lebih baik dibandingkan Betamax. Meski alat pemutarnya jauh lebih mahal. Merek video player yang terkenal pada saat itu adalah Sony dan Toshiba serta Sanyo. Khususnya video player Sony Betamax C7, perangkat ini seakan menjadi legenda, paling populer dan paling banyak dibeli masyarakat. Harga resmi alat pemutar video Betamax pada tahun 8182 sekitar Rp760.000. Sedangkan alat pemutar video tidak resmi atau selundupan harganya bisa di bawah Rp600.000. Angka yang sangat tinggi untuk kondisi masa itu tidak heran hanya kalangan menengah atas yang mampu memiliki perangkat video player. Karena permintaan dan kebutuhan hiburan di rumah yang cukup tinggi di masa itu, maka banyak yang menjadikannya sebagai peluang bisnis dengan membuka tempat persewaan video. Rental video Betamax menjamur di berbagai kota di Indonesia, meski kebanyakan tanpa izin resmi. Harga sewa video rata-rata sebesar Rp1.000 per 1 atau 2 hari. Selain itu ada alat penggulung pita kaset atau rewind yang dijual terpisah juga laris manis. Tidak seperti kaset musik, kaset video terlalu besar untuk digulung dengan menggunakan pensil. Karena takut merusak head video player, fasilitas rewind jarang digunakan. Karena jika head video player sudah rusak atau tidak bisa membaca pita, maka untuk menggantinya pemilik harus rela merogoh kocek sekitar Rp200.000 atau sepertiga dari harga video player baru. Entah apakah mesin tersebut benar-benar diperlukan, tapi yang jelas perusahaan sekelas Sony pun ikut memproduksinya. Tidak lupa ada profesi baru penjajah video keliling yang menawarkan video untuk disewakan. Sepanjang hari mereka sudah terbiasa masuk dari kampung ke kampung demi memenuhi hasrat masyarakat untuk menonton video. Sangat jamak di kampung atau di desa kala itu. Kalangan yang mempunyai perangkat video player membuka semacam bioskop mini dengan menarik bayaran bagi penontonnya. Harga yang dikenakan relatif terjangkau untuk saat itu, yakni 25-100 perak. Orang-orang rela ke kampung sebelah untuk menonton. Anak remaja bahkan orang dewasa rela berdesak-desakan dengan antusias menanti video diputar. Terkadang momen-momen hajatan sangat dinanti karena ada acara hiburannya berupa pemutaran video sepanjang malam. Sungguh masa-masa yang tak terlupakan. Judul film seperti Voltus, Megaloman, Sarifan Gaban, Lion Man, Ikyusan menjadi video yang sering direquest anak dan remaja. Tidak lupa kaset video yang paling diminati oleh kalangan segala umur, film kungfu atau silat Mandarin. Kaset video kungfu Mandarin memang menjadi video yang paling laris saat itu. Dikutip dari Mingguan Tempo, para pengusaha rental di berbagai kota di Indonesia mengungkapkan bahwa kaset film silat Mandarin di peringkat pertama paling laku disewa. Disusul film Indonesia dan ketiga film India serta film lepas barat. Tren selera yang disimpulkan dari hasil wawancara ini tidak jauh berbeda dengan data yang diberikan Badan Sensor Film BSF kala itu. Dari berbagai video yang lolos sensor BSF, film Mandarin di tempat teratas, menyusul film Eropa Amerika, baru kemudian film-film nasional. Boleh dikatakan video serial Mandarin mencapai puncak keemasan pada era 80-an. Serial silat Mandarin di era itu begitu digemari, ditonton hampir sebagian besar masyarakat, baik orang dewasa, remaja, dan anak-anak.
Dan menontonnya pun pasti beramai-ramai sekampung duduk manis bersama karena saat itu hanya segelintir saja yang mempunyai video player Betamax. Banyak judul yang bermunculan misalnya Princess Chunping, Patriot Wong dan The Wonder Lady, Tu Leong Tu, Demigods, Semi Devils, dan masih banyak lagi. Kebanyakan video silat Mandarin diproduksi dan diedarkan perusahaan bernama Trio Video Tara. Sedangkan kaset barat sebagian besar diproduksi Casa Vision. Perlu dicatat, era 80-an dulu hampir semua serial silat tidak ada yang berbahasa Mandarin. Semuanya video sudah didubbing dalam bahasa Inggris dengan teks subtitle bahasa Indonesia. Sebagai sumber referensi, majalah Remaja High setiap minggu menampilkan rubrik resensi kaset video dengan mengulas video-video yang beredar. Sektor yang paling terkena dampak merebaknya tontonan video tak lain dan tak bukan pengusaha bioskop. Data dari majalah Tempo mencatat penonton bioskop mengalami penurunan hingga 20% pada tahun 1981 dan kembali anjlok 10% pada tahun 1982. Selain itu, film-film biru juga banyak beredar secara sembunyi-sembunyi. Bahkan menurut Tempo, kaset video porno telah banyak beredar secara gelap di persewaan rental video. Sewa harian sebuah film semacam ini mencapai Rp3.000 per hari. Bandingkan dengan sewa kaset biasa yang hanya Rp1.000 per hari. Dengan kayu ini pula, aku akan membalas dendam. Namun semua ada masanya. Pamor video Betamax mulai menurun ketika stasiun televisi swasta mulai mengudara di akhir 80-an. Program acara di RCTI yang tidak berbeda jauh dengan sajian yang ada dalam video Betamax, bahkan lebih variatif. Faktor lainnya adalah mulai menjamurnya permainan video games 13NES atau Nintendo Entertainment System. Video jenis ini sangat digemari anak-anak dan remaja. Kala itu mesin games Nintendo banyak hadir di pusat keramaian. Juga Game Watch alias Gamebot yang banyak disewakan di depan sekolah dengan diikat tali sama yang menyewakan. Puncak meredupnya kaset Betamax terjadi pada tahun 1993, ketika perusahaan elektronik Sony, Philips, Matsushita, dan GVC secara serentak merilis VCD sebagai media penyimpan video dan audio. VCD merupakan piringan digital yang mampu menyimpan data gambar dan suara dengan kualitas yang lebih baik daripada kaset video. Karena bentuknya yang kecil dan dibuat massal, biaya produksi VCD menjadi lebih murah dan lebih terjangkau. Karena itu, dalam peredarannya, VCD tidak disewakan tetapi dijual massal dengan harga yang sangat kompetitif. Sejak saat itu, video player Betamax sudah kehilangan pangsa pasarnya sebelum benar-benar dihentikan produksinya pada tahun 2002. Sedangkan kaset Betamax terakhir dikeluarkan Sony tahun 2016. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.